Alhamdulillah detik-detik kedatangan RI 1 Mas Gibran di Pondok Gus Ikdam malam ini. RI 2 kalau ini, RI 1 kan Pak Prabowo teman-teman. Ajur, ulama-ulama malah tunduk sama pengkhianat. Assalamualaikum teman-teman, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Saya kaget, kemarin itu ternyata ada Bapak Gibran, Mas Gibran ya, karena masih muda, 11-12 lah sama saya usianya. Ini datang ke Blitar teman-teman, saya kaget, loh ke Blitar untuk apa? Ternyata banyak video yang berseliweran, Mas Gibran ini mendatangi rumahnya atau pondoknya Gus Ikdam teman-teman ya, yang ada di Karanggayam, Blitar. Dan seperti ini ternyata kebersamaan dari ulama dan juga umarok teman-teman ya, pemimpin dan juga ulama, pemimpin pemerintahan bersama ulama. Di sini Gus Ikdam ya, yang ditokohkan sebagai ulama di Blitar adalah Gus Ikdam teman-teman. Di sini ada yang bilang bahwa ajur, ulama-ulama malah tunduk sama pengkhianat. Sebentar, tunduk apa menunduk? Kalau di sini mungkin Gus Ikdam seperti membungkukkan badan, mungkin ketemu dengan Mas Gibran ya. Ini adalah bentuk sopan, adab, kalau menunduk. Tapi kalau yang kalian maksud atau yang Zainal Arif maksud ini adalah tunduk, ya, tunduk atas perintahnya Mas Gibran, ini nggak semua salah. Karena mau bagaimanapun rakyat ya itu pasti tunduk dengan pemerintahan, dengan aturan teman-teman ya. Aturan, bukan apa-apa tapi aturan. Kalau masalah menundukkan badan, sedikit membungkuk-membungkuk itu adalah adab sopan santunnya para santri. Tetapi kalau tunduk, dan di sini artinya adalah tunduknya Gus Ikdam dengan pemerintahan, di situ ada Mas Gibran, itu juga tidak salah. Karena sebagai rakyat, tunduk dengan aturan pemerintah itu wajar, bahkan wajib ya, kalau aturannya baik. Dan nggak ada salahnya kok teman-teman, nggak ada salahnya. Gus Ikdam kedatangan Mas Gibran, nggak ada salahnya. Jadi orang-orang yang nggak suka dengan si Gus Ikdam, ini pasti kalimatnya jelek-jelek teman-teman ya. Tunduk sama pengkhianat, pengkhianatnya yang bagian mana? Coba disebutkanlah, dijelaskan Mas Zainal Arif. Jangan cuman asal ngebacot ya. Jadi mengatakan yang buruk-buruk kepada orang, tetapi tidak dijelaskan, tidak ada buktinya juga bahwa Mas Gibran ini seorang pengkhianat. Dan Gus Ikdam nggak mungkin tunduk dengan seorang pengkhianat. Tidak mungkin teman-teman. Gus Ikdam dengan bupatinya saja, yang bupati kemarin, yaitu Mak Rini, Gus Ikdam ini malah nggak mau diatur teman-teman ya. Bukannya nggak taat aturan, tetapi karena Gus Ikdam merasa umarok atau pemimpin pemerintahan di Kabupaten Blitar beberapa tahun yang lalu itu tidak pernah sowan ke pondoknya Gus Ikdam. Nggak pernah ikut ngaji teman-teman. Nggak pernah. Coba kita simak ya. Ngomong ting cemlewu wae. Lho kula Bupati mari ini ngomong ajudane. Jalur jadwal. Ya. Acarane arep jadi bupati, bek aku yo ngomong. Penuh, Gus Ikdam bilangnya penuh. Meskipun ajudannya ngomong bahwa ini yang meminta adalah bupatinya, yaitu Mak Rini. Gus, niki digeser jenengan geser mboten napa-napa. Ngomongane muni ngono. Niki bupati lho, kene aku yo ngono. Wong-wong yo ora butuh dolan ning mahku aku yo. Ini bahasa agak kasar teman-teman ya, agak kasar karena ternyata Mak Rini atau bupati yang lama, yaitu periode sebelum Pak Kaji Beki dan Pak Rianto ini, ternyata tidak pernah sowan atau nggak pernah ngaji di tempatnya Gus Ikdam. Makanya Gus Ikdam ya kalau diminta untuk mengisi acaranya beliau, Gus Ikdam nggak mau teman-teman, karena lawang nggak bisa
bekerja sama, nggak bisa bersatu lah. Yang umaroknya nggak pernah ikut ngaji bersama Gus Idam juga nggak mau ketika dimintai jadwal. Tapi alasannya Gus Idam logis teman-teman, karena memang jadwalnya sudah penuh. Dan kalau mau digeser-geser pun kontribusinya Mak Rini kepada Gus Idam kayaknya nggak ada. Lawong ngaji saja nggak pernah ikut ke tempatnya Gus Idam, nggak pernah ikut rutinan. Padahal teman-teman, banyak sekali umarok-umarok yang ikut ngaji bersama Gus Idam. Datang loh ke rutinannya Gus Idam. Sampai ada Pak Lurah Huhu, kalau nggak salah. Pak Lurah yang nyentrik tatonya banyak itu, yang tobat, dan salah satu yang menginspirasi beliau adalah Gus Idam, rela jauh-jauh dari daerah Jawa Tengah kalau nggak salah. Itu ke Jawa Timur loh. Jauh teman-teman, tapi yang sekabupaten malah nggak pernah ikut ngaji. Itu makanya Gus Idam kelihatan kesal. Dan ini juga menjawab pertanyaan dari atau pernyataan dari Mas siapa tadi? Mas Zainal Arif ya, yang mengatakan bahwa hancur, ulama-ulama malah tunduk sama pengkhianat. Nah ini salah satu buktinya adalah ketika Gus Idam tidak mau diundang oleh Mak Rini. Itu menunjukkan bahwa Gus Idam ini tegas orangnya. Dan nggak cuma Gus Idam teman-teman, gurunya Gus Idam, orang yang sangat dihormati oleh Gus Idam pun juga sama mengatakan bahwa memang Mak Rini juga seperti ikut pengajian teman-teman, kata Gus Kausar. Tapi menurut beberapa orang pernah, tapi nggak sering. Di tempatnya Gus Idam yang dekat saja itu nggak pernah ikut ke sana teman-teman ya, nggak pernah ikut rutinannya Gus Idam. Hisapnya ringan karena nggak banyak amalnya juga ya. Dan ini membuktikan teman-teman bahwa memang Gus Idam maupun gurunya yaitu Gus Kausar ini sama pendapatnya tentang Mak Rini. Dan menunjukkan juga bahwa ulama-ulama tidak tunduk kepada pengkhianat seperti yang dikatakan oleh Zainal Arif ini. Dia mengatakan hancur, ulama-ulama malah tunduk sama pengkhianat. Enggak, Gus Idam pernah tidak tunduk kepada pemerintahan yang kala itu, yaitu Mak Rini. Begitu juga dengan Gus Kausar. Gus Kausar juga ngomong seperti itu. Hisapnya mudah, karena memang nggak banyak amalnya. Ada lagi satu, ada lagi. Blitar tempene bosok. Bupati Blitar dalanmu bosok. Ini kritikan yang lumayan kasar teman-teman ya. Karena jalan di Blitar kala itu memang sangat-sangat rusak teman-teman ya. Kalau Bupati Mak Rini ngomong ajudane. Nih, membuktikan bahwa memang ulama ya, yang dimaksud oleh Zainal Arif di sini adalah Gus Idam, ulama-ulama malah tunduk sama pengkhianat. Ini salah besar. Karena memang sudah ada buktinya. Seorang Gus Idam menolak jadwal permintaan dari Mak Rini, bupati kala itu. Ini membuktikan bahwa ulama tidak tunduk dengan pengkhianat. Mungkin Mas Zainal Arif ini termasuk golongan orang-orang yang tidak menyukai Mas Gibran. Apapun alasannya, tapi sepertinya tidak menyukai Mas Gibran. Mungkin beda pilihan dulu waktu Pilpres. Dan kayaknya juga nggak suka dengan Gus Idam. Dilihat dari caranya berkomentar seperti itu. Dan ya kalau sudah melewati masa-masa Pilpres, diterima saja teman-teman ya. Meskipun kalian nggak suka dengan orangnya, tapi mayoritas orang di Indonesia sudah memilih Pak Prabowo dengan Mas Gibran. Jadi lebih baik kita sekarang malah bersatu bagaimana agar Indonesia ini bisa lebih maju, minimal apa yang dijanji-janjikan oleh para calon pemimpin dulu yang sekarang sudah menjabat, bagaimana cara agar janjinya sekarang terpenuhi, bukan mengusik ya, bukan mengusik tetapi
Ya, menagih janji boleh, karena itu memang janjinya waktu kampanye dulu. Tapi untuk mengolok-ngolok, kalau bisa hindari teman-teman. Hindari, kita harus saling membantu, apalagi sesama umat muslim. Sesama umat muslim harus saling membantu, saling mengingatkan. Ya, kalau memang salah diingatkan, kalau lupa diingatkan. Tetapi jangan dihujat seperti ini. Gus Ikdam saja yang sudah jelas-jelas kontribusinya banyak banget untuk Indonesia, untuk Blitar, kontribusinya banyak banget. Itu saja masih banyak yang menghujat. Dan rata-rata yang menghujat ini memang bukan orang sekitar, tetapi orang jauh yang adat kebudayaannya nggak sama dengan yang ada di Blitar. Sok-sokan ngeritik ini buruk, ini buruk. Coba datang ke rutinannya Gus Ikdam. Kalau Anda tahu realitanya seperti apa, kalian nggak mungkin mengucapkan kata-kata kotor menghujat itu kepada Gus Ikdam. Pasti pikiran kalian akan terbuka, hati kalian akan tersentuh dengan kondisi di mana Gus Ikdam sekarang sedang menangani masalah itu.